ya. Nah, di sini tuh kami dari Departemen Pengembangan Akademik dan Keprofesian, Departemen Akpro yang teman-teman sering dengar, mau mensosialisasikan tentang komunitas keahlian teknik sipil Himpunan Mahasiswa Sipil FT Unsil yang sebenarnya udah ada dari dulu. Nah, sama sekarang tuh sosialisasi hasil kajian lomba-lomba yang telah diikuti oleh beberapa anggota himpunan di beberapa bidang. Nah, sebelumnya perkenalin dulu ya, nama saya Muhammad Iqbal Aryasa. Mungkin ada yang belum tahu juga atau lupa. Saya dari angkatan 2019, salah satu staf Departemen Akpro. Nah, kita langsung aja ya. Buat hari ini kita bakal ngejelasin atau mensosialisasikan kepada kalian tentang komunitas keahlian teknik sipil secara umum gitu ya di himpunan mahasiswa sipil ini. Lalu nantinya setelah itu kami akan mensosialisasikan tentang komunitas per bidang yang nantinya bakal ada 3 bidang di 3 hari. Nah, setelah itu ada hasil kajian lomba di 3 bidang tersebut. Nah, buat sosialisasi komunitas secara umumnya kita langsung aja ya. Nah, di sini ada pengenalan. Nah, komunitas keahlian teknik sipil ini adalah komunitas yang di bawah atau dinaungi oleh HMS FT Unsil melalui Departemen Akpro yang memiliki konsentrasi kemampuan akademik dari setiap anggotanya. Jadi di sini tuh tempat kita gitu ya. Selain kan di himpunan tuh kita belajar tentang organisasi. Nah, kita juga belajar tentang akademiknya juga, nggak cuma organisasinya. Jadi teman-teman di sini juga dituntut untuk apa ya? Tidak hanya mementingkan organisasi juga, tapi juga akademiknya teman-teman juga harus jalan. Apalagi di sini fokusnya kita ke lomba. Nah, ini berhubungan dengan tujuan. Buat tujuan sendiri, nah komunitas ini tuh punya tujuan untuk mengkoordinasikan atau mewadahi juga dan memfasilitasi setiap anggota himpunan sipil yang memiliki potensi ataupun punya bakat lah ya, atau punya kemampuan keahlian di beberapa bidang. Karena kita tahu sendiri bahwa di teknik sipil sendiri yang khususnya di kampus kita itu sipilnya secara umum kan, teman-teman juga udah tahu. Jadi kita tuh kalau di akademik tuh di kuliah ya, kita tuh belajar semua hal gitu kan, sampai akhirnya nanti kita TA tuh mengambil konsentrasi tertentu, contohnya seperti struktur, air, dan jalan. Nah, di sini tuh kita tuh mau memfasilitasi atau mewadahi kalian nih buat teman-teman yang mungkin sekarang tingkat 2 yang sudah jadi anggota, khususnya yang kemarin udah dapet Jahim, terus ada 19 juga, ada 18 juga yang mungkin udah apa ya, udah punya bayangan nih atau mungkin udah punya keahlian nih. Oh, aku tuh ahlinya di struktur. Nah, aku tuh pengen apa ya? Kayak pengen lebih fokus lagi gitu ke struktur, tuh pengen buat kajian-kajian atau mungkin ikut lomba-lomba tentang struktur. Nah, di sini tuh himpunan ingin mewadahi itu melalui komunitas ini. Jadi nantinya teman-teman bakal berkumpul seperti macam apa ya? Semacam kelompok belajar lah gitu, dengan koordinator yang dan konsep yang udah kita buat gitu, sehingga teman-teman juga lebih terarah lagi untuk mendalami bidang yang teman-teman minati. Seperti itu. Lalu di kita tuh bidang keahlian komunitas teknik sipil yang kita bakal wadahi khususnya untuk tahun ini ada struktur, sumber daya air, manajemen konstruksi. Nah, buat apa sih ada nama-nama tuh di situ, ada Prabu, Tirta, Cakra. Nah, di sini tuh nama-nama ini tuh kayak semacam code name atau apa ya? Ya pokoknya nama yang nantinya bakal dipakai untuk perlombaan. Mungkin teman-teman yang kemarin nonton Sains sudah tahu ya, ada beberapa tim yang namanya itu hampir mirip, kayak kita sebut nama aja ya, sorry. Kayak Logawa tuh kita udah tahu dari Unjam. Nah, nanti tuh Logawa tuh biasanya nama timnya tuh ada belakangnya Logawa apa gitu, kayak misalnya kayak Spektra, kemana Spektra Faiz. Nah, kita juga pengen terinspirasi lah seperti itu. Jadi pengennya tuh setiap dengar katanya destruktur nih ada Prabu apa misalnya, Prabu Pemanah Rasa. Nah, jadi kita tuh pengen apa ya, pengen semua peserta di lomba yang kita ikuti tuh tahu bahwa oh, Prabu nih dari Unsil, dari HMSFT Unsil. Nah, kita tuh pengennya seperti itu teman-teman. Makanya kita tuh pakai kode-kode name seperti ini, ada Prabu dari struktur, kita dari air, dan kita dari Cakra. Nah, lalu selanjutnya, nah di sini saya sebagai koordinator umum ya. Di sini tuh saya mengkoordinasikan dari tiga komunitas bidang keahlian yang ada untuk
apa ya, membantu memfasilitasi, mewadahi dan lain-lain lah gitu ya. Lalu buat koordinator struktur gitu atau Prabu ada Hilmi Hikmatullah dari angkatan 2019 yang nantinya core ini tuh bakal menjadwalkan atau menschedulkan apa aja sih yang nantinya anggota komunitas ini bakal lakuin gitu teman-teman. Lalu dari AIR ada Ulia Ahda Salsabila dari angkatan 2019 dan dari MK ada Rizky Maulana. Nah, selanjutnya ada acara sosialisasi ya buat sosialisasi komunitas per bidangnya dan sosialisasi hasil perlombaan yang udah diikutin oleh beberapa orang di anggota himpunan sipil. Nah, buat struktur kan hari ini ya setelah saya memaparkan komunitas secara umum, lalu besok ada sumber daya air dan lusa ada manajemen konstruksi. Nah, setelah sosialisasi, kami akan mengadakan oprek. Jadi teman-teman bisa catat ya, terlihat tidak buat ini? Atau mungkin bisa di screenshot. Nah, buat tanggal 15 sampai 20, tapi kayak ini tuh kayaknya kita bakal perpanjang juga sampai tanggal 25. Untuk pendaftaran nanti formnya akan saya kirim di tiap angkatan atau nanti akan saya minta storykan ke IG HMS. Nah, lalu ada sesi wawancara. Nah, wawancara di sini tuh nggak apa ya, nggak fokus ke bidangnya gitu. Tenang aja buat teman-teman, kita nggak langsung nanya tentang akademik atau gimana. Di sini kita cuma pengen mengenal lebih dalam lah teman-teman tuh sifatnya seperti apa sehingga kita juga tahu gitu gimana caranya berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman. Lalu ada pengumuman. Nah, pengumuman ini sini tuh lebih ke ya secara resmi teman-teman tuh udah jadi anggota komunitas dengan ada listnya lah gitu. Nanti kita publikasikan. Nah, setelah itu kita bakal setelah oprek dan pengumuman itu kita bakal menjalankan komunitas sesuai dengan bidangnya masing-masing yang nantinya akan dijelaskan oleh core-nya masing-masing. Nah, mungkin dari saya untuk komunitas kalian teknik sipil secara umum sekian. Untuk teman-teman yang mau bertanya mungkin nanti aja setelah pemaparan dari keahlian struktur. Untuk struktur bakal dijelasin oleh Bang Aldian. Untuk Bang Aldian hadir, Bang? Yuk masuk, Bang. Untuk Bang Aldian saya persilahkan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Jadi hari ini rencananya dari saya, dari kepala departemennya langsung mau sosialisasi tentang komunitas gitu. Komunitas keahlian struktur untuk hari ini. Saya sharekan boleh ya? Masih disable nih? Oh, sebentar, Bang. Udah, Bang. Sebelumnya intermezzo dikit dulu ya perihal komunitas. Jadi tadi kan udah dijelasin juga sama Iqbal perihal apa sih komunitas ya, intinya kita membentuk kelompok belajar gitu. Di sini kita bukan apa ya kayak organisasi di dalam organisasi sih. Kita cuman menghimpun teman-teman yang memang punya minat gitu ya. Sebenarnya ini tuh merupakan wadah loh untuk teman-teman bisa mengembangkan keahlian teknik sipilnya di komunitas ini gitu. Memang kan ada syaratnya ya. Terlebih kan 20 kemarin baru banget dilantik jadi anggota. Nah, itu teman-teman berhak kok untuk mengikuti si komunitas ini karena memang persyaratan komunitas ini yang cukup utama itu teman-teman harus jadi anggota HMS dulu. Nah, itu yang latar belakangi kenapa harus anggota HMS dulu memang karena ini berhubungan sama dana gitu kan. Bentar nih, saya jelasin nih. Oke.
belum pada rekrutmen ya, berarti belum ada grup WA ya, Bang? Belum, Bang. Oke, nanti aja kamu kasih ya ininya, hasil kajiannya. Siap, Bang. Kok nggak ada? Oke, ada. Nah, oke, di sini codename kita Prabu ya untuk keahlian struktur. Ini sebenarnya yang awalin saya dan teman-teman waktu lomba di PNJ. Walaupun hasilnya nggak sampai juara, seenggaknya kita sudah mendobrak malahkan finalis-finalis dari komunitas lain. Kita masuk ke final. Oke, next ya. Ini ada outline dari sosialisasinya kali ini. Nah, di sini ada arti dari Prabu itu sendiri, yaitu raja ya. Nah, di sini kenapa sih kita penting buat menamai tim di perlombaan kita? Nah, waktu itu, kalau saya boleh curhat dikit ya, yang pertama kali ditanya sama juri itu bukan perhitungan teknis, bukan apa ya, kenapa kamu pakai desain ini, atau apa. Tapi yang ditanya sama juri pertama kali itu, nama tim kita. Oh, ini namanya Prabu ya. Coba kalian jelaskan apa arti nama tim kalian gitu. Nah, itu yang pertama kali dilontarkan sama juri. Maka dari itu, nama tim lomba itu, kalian kalau misalnya ikut lomba jangan asal-asalan gitu, harus tahu artinya. Ya walaupun memang kalian memberi nama misalnya ya tim hore, nah itu kalian harus bisa jelasin apa arti tim hore gitu kan. Tapi kalau di komunitas ini kita rencananya memang codename Prabu di awalnya, misalnya ya kalau mau ditambah lagi boleh Prabu Siliwangi ke Prabu Adi Rajasa atau apa, itu bebas gimana teman-teman. Kalau nanti memang teman-teman masuk ke bidang keahlian struktur. Nah, kurikulumnya memang belum di ini ya, belum dikasih Excel-nya, tapi kita udah ringkas sedikit. Nah, di sini ada mix design beton. Nah, untuk lomba beton itu memang masuknya ke keahlian struktur gitu. Jadi, teman-teman nanti membuat kayak campuran gitu, inovasi campuran ya, rasio campuran gitu kan. Nah, di sini ada yang nomor 2, inovasi rasio campuran. Maksudnya gimana sih? Nah, biasanya lomba-lomba beton itu kan ada embel-embel inovasi material beton ramah lingkungan gitu. Nah, itu kan kita nggak tahu ya, pengen si juri atau pengen si panitia itu apa. Nah, itu di situ kita berinovasi sedemikian rupa untuk bikin rasio campuran. Nah, kan kalau kita di lapangan ya, atau kalau kita bikin rumah sederhana, kita tahunya pakai rasio 1, 2, 3 kan, kalau beton. Nah, tapi kalau kita di sipil nggak bisa kayak gitu. Harus tahu proporsi yang pas. Koma-komanya juga harus tahu. Nah, yang ketiga ada perhitungan jembatan balsa ya. Nah, oke. Sebenarnya nanti kita juga kalau di komunitas struktur banyak belajar ya. Ini secara umum banget ini. Kita bisa perdetail lagi atau diperjelas lagi nanti pas ketika teman-teman udah masuk ke komunitas struktur. Oke. Nah, ini pembuatan proposal KJI. Nah, selagi kita sosialisasi gitu, kita juga pengen ngeliatin dokumennya gitu kan. Nanti deh di-share ya sama Iqbal, kita lihat dulu model jembatan yang kemarin kita buat. Nah, ini ada arsip ya untuk KJI kemarin. Nah, ini sebenarnya dibuat oleh 2 orang gitu. Nah, ini salah satu karya kita dari komunitas struktur. Nah, jadi kita kemarin ngambilnya model jembatan lengkung atau arch bridge. Walaupun memang nggak lolos ya. Nah, di sini saya juga mau bercerita dikit karena kenapa sih kita kemarin nggak lolos, yang bisa jadi apa ya, bahan pertimbangan buat kita. Kenapa sih nggak lolos? Nah, sebenarnya kalau secara estetika ya, saya juga berani ngejual ini desain jembatan ini masuk itu untuk di tema
untuk aspek arsitekturalnya masuk gitu. Cuman kelemahan jembatan kita itu kemarin kayaknya di metode pelaksanaannya gitu. Nah, ini animasinya kita buat pakai SketchUp ya. Nah, jadi ada beberapa elemen baja yang kita pasang ini kurang masuk akal gitu. Karena di sini kan materialnya pakai baja hollow ya. Kalau teman-teman nggak tahu baja hollow yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini, yang hollow. Nanti jadi pas gambar ininya jadinya gini gambar 3D-nya. Nah, ini gambar 3D dari jembatan kita. Nah, di sini yang cukup gak masuk akalnya itu sambungan-sambungan dalamnya gitu. Karena bautnya kurang panjang. Nah, itu yang menyebabkan kita kayaknya nggak lolos gitu. Itu hasil berdasarkan analisis kita. Nah, ada juga selain dari KJI, tahun depan kita nargetin untuk ikut KBGI juga. Sama sih sebenarnya kalau KJI itu jembatan berskala. Nah, desain jembatannya 1:10 gitu. Nanti kita tuh diminta untuk ngedesain jembatan sebenarnya sama jembatan 1:10. Nah, yang teman-teman buat itu 1:10 dengan waktu misalnya 4 jam itu harus jadi. Nah, kita lihat ya kayak gimana sih. Nah, ini contoh KBGI ya. Nah, tuh lihat orang segede gitu dengan rumah segede gini dengan waktu 4 jam. Nah, itu teman-teman harus bikin proposalnya dulu untuk ikut KBGI. KJI KBGI lah sama. Nah, ini dari ITS kemarin yang juara. Kita sekarang nggak bawa KBGI dulu karena memang dari personilnya nggak ada. Terus dari materialnya juga belum ada. Tapi kalau untuk KJI, kita kemarin udah nyoba lah. Ini untuk KBGI. Nah, ini KJI tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, setidaknya kalau teman-teman ikut KJI atau KBGI, ilmu pertukangan teman-teman bisa meningkat loh. Karena lumayan sih kepake kalau untuk ilmu pertukangan ini dipakai di KJI KBGI. Keren nggak sih gitu kalau misalnya teman-teman lulus KJI KBGI gitu kan, bisa ningkatin akreditasi, bisa ningkatin nama universitas. Ya, masuklah ke universitas yang memang bergengsi lah di KJI KBGI gitu kan. Karena juara yang langganan itu ITS, UMM biasanya, PNJ. Nah, itu teman-teman harus dobrak tuh. Juara-juara yang itu harus berubah, kecil lah nanti. Perkiraan pembimbingnya itu antara Pak Syarif dengan Bu Rosi ya. Nah, itu sekilas tentang KJI. Nah, ini KJI tahun sekarang ini diadakannya sama Kemendikbud ya. Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya itu digelar sama Kemenristek Dikti. Cuman kan karena kita dinaungi di Kemendikbud ya, balik lagi ke Kemendikbud, maka yang megang itu Kemendikbud. Nah, lumayan kalau untuk KJI sebenarnya kita jangan cari uangnya ya, walaupun memang gede hadiah uang juara 1, juara 2-nya gitu. Tapi kalau KJI itu kita kejarnya lebih ke keilmuan dan gengsinya sih gitu kan. Karena ini sangat bergengsi dan ngaruh banget ke akreditasi universitas. Udah keren kan acaranya, tapi bisa ngaruh ke akreditasi juga. Nah, di sini ada komposisi jembatan dari Jember ya kalau nggak salah nih. Dia bikin balsa. Nah, di sini posternya memang cuma 3. Tapi memang lomba-lomba struktur itu banyak. Ada lomba beton, lomba buat jembatan, lomba jembatan berskala, terus jembatan balsa, ada juga desain rumah. Nah, kalau desain rumah itu kita juga sedang garap ya. Nah, ini salah satu lomba di Unsud. Kita lagi bikin rumah sederhana 2 lantai, tapi dengan analisis struktur yang memadai lah gitu ya. Nah, di sini teman-teman diharapkan ketika memang mengikuti komunitas struktur ini, nah itu bisa menguasai hal-hal tersebut. Kita nggak lihat angkatan kalau di komunitas kita belajar bersama, kita belajar bareng-bareng. Pokoknya teman-teman ketika masuk ke anggota struktur itu teman-teman benar-benar difasilitasi banget gitu untuk memahami perstrukturan lah. Nah, manfaatnya ya. Yang pertama mendapat kelompok belajar dan seterusnya. Terus mengetahui inovasi-inovasi
di bidang struktur, kajian mengenai software struktur, nah memahami perhitungan struktur bangunan maupun jembatan. Ini ya teman-teman, misalnya teman-teman mau join struktur, tapi struktur pusing itu nggak masalah sih, gitu kan. Teman-teman misalnya pengen bisa struktur, tapi apa ya, buta gitu ya, harus ngapain, atau misalnya saya mau join struktur, tapi kemarin analisis struktur saya dapat ini, atau saya dapat mekanika bahannya ini, ya nggak masalah gitu. Kita nggak matok teman-teman yang join komunitas struktur itu harus matkul strukturnya A atau matematiknya A. Enggak kok. Kita di sini kita lomba nih. Kita bareng-bareng bikin tim. Terus kita jadi juara gitu. Karena gini, setiap lomba struktur juga itu butuh orang arsitektur, butuh tukang hitung RAB gitu. Tetap aja kita butuh itu. Nah, makanya dari apa ya, rencana-rencana komunitas struktur itu kita selalu mengerjakannya kelompok gitu. Nanti misalnya teman-teman dapat apa ya, asesmen atau tugas, nah itu dikerjainnya nggak sendiri-sendiri gitu. Kelompok misalnya nanti ada contoh ya, misalnya disuruh bikin mix design gitu kan, nah, itu ngerjain bareng, nggak sendiri gitu kan. Atau nanti tiba-tiba coba bikin desain jembatan balsa gitu kan, itu kan nggak sendiri karena kita juga memperhitungkan sisi arsitektur. Nah, nanti si kita tuh yang dari bidang struktur belajar untuk ngitung kemampu layanan si jembatan gitu. Nah, untuk oprek kita membutuhkan motivation letter dari teman-teman buat semenarik mungkin minimal 1 halaman. Nah, ini yang jadi arsip dari Departemen Akpro tahun ini kan. Jadi nanti teman-teman habis ada pembuatan motivation letter, nanti teman-teman juga ada apa ya, sebenarnya nggak interview ya, kayak ngobrol enak aja, ya pengen tahu sih teman-teman masuk misalnya masuk komunitas struktur mau bisa apa aja, harapannya mau kayak gimana aja, terus pengen ikut lomba apa aja. Nah, berhubung dengan lomba ya, nih kita lihat. Oke. Kenapa sih? Tadi kan saya bilang ya, bahwa yang ikut komunitas tuh harus anggota HMS. Nih, salah satu alasannya. Nah, bisa dilihat ya sama teman-teman, ini kebutuhan untuk satu kali lomba. Nah, ini satu kali ya, satu kali. Nah, ini pakai uang himpunan gitu. Nah, sebenarnya bukan uang himpunan kalau di KJI ya. KJI itu pakainya uang Belmawa. Jadi, kegiatan perlombaan yang didukung sama Kemendikbud itu didanai oleh lembaga gitu. Nah, ini yang ngurus keuangan ini HMS gitu. Makanya teman-teman harus join dulu keanggotaan himpunan untuk mendapatkan free access ini gitu loh. Karena kan kalau teman-teman bukan siapa-siapa di himpunan, itu kita pakai uang himpunan kan nggak etis ya. Teman-teman misalnya nih bukan siapa-siapa nih, nggak ikut apa namanya keanggotaan, tapi teman-teman pakai uang himpunan, nah itu kan menyalahi aturan gitu kan. Nah di sini 1,4 itu untuk satu kali garap. Sedangkan kalau KJI itu harus latihan lebih dari 5 kali. Coba aja 1,4 ini dikali 5, nah kan udah hampir 7 juta lebih ya, 7 juta 8 juta lah. Apalagi kalau teman-teman minta latihannya sering, itu total-total bisa lebih dari 10 juta gitu. Tahun sekarang aja untuk pendanaan KJI itu kita ngajuinnya 17 juta. Semoga cair ya, biar kita bisa bikin prototipe si Jembatan Merdeka ini. Nah, ini kita rencananya tahun sekarang kalau memang uang KJI cair, itu kita mau bikin prototipe ini. Ini 2 meter ya panjangnya. Oke. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman diharapkan bisa ya join di komunitas struktur, dan silakan teman-teman di sini kalau ada yang mau tanyakan, mangga bebas, di sini kita santai, jangan kaku ya, mau tanya apapun silakan. Oke, saya serahin lagi ke moderator. Oke, makasih buat Bang Aldian yang udah memaparin ya apa itu komunitas struktur, apa terus juga apa itu KJI dan hasil perlombaan KJI-nya. Mungkin dari teman-teman yang udah ada bayangan atau pengen tanya-tanya nih,
tentang komunitasnya atau KJI-nya boleh banget. Boleh langsung berbicara aja. Atau mungkin dari teman-teman pengen nanya nih, ntar di komunitas itu ngapain aja, nah sok dipersilahkan. Atau mungkin dari teman-teman pengen nanya tentang operasi juga boleh. Atau masih pada kebingungan nih? Mungkin dari 20-nya ada yang ingin ditanyakan? Atau dari 19? Atau mungkin dari angkatan 18? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kayaknya belum ada yang mau ditanyain, Bang. Mungkin dari Abang mau ada yang ditambahin lagi. Oke, gini ya. Paling kalau teman-teman mau lihat hasil kajian dari perlombaan kita, boleh PC Departemen Akpro aja ya buat minta filenya. Karena kita juga belum open data dulu lah buat buat hasil kajian kita. Maksudnya nggak open data tuh kayak gimana sih? Jadi nggak disebar via HMS atau apa, kita lewat PC dulu gitu, supaya si data ini nggak tersebar begitu aja gitu. Nah ini data-data yang kita buat itu, atau dokumen-dokumen yang kita buat itu jangan dulu sampai universitas lain tahu. Terkadang gini loh, formula dari universitas kita itu bisa dicuri sama universitas lain gitu. Itu yang menyebabkan jadi ada plagiarisme nantinya atau ciri khas dari Unsil itu ditiru sama orang lain. Ya, kita bukannya ini sok-sokan banget sih Unsil padahal mah lolos lomba juga jarang gitu. Gak gitu teman-teman. Kita nih kenapa sih kemarin PNJ bisa lolos final, terus kita ya KJI jadi bisa ngerjain yang jembatan pelengkung. Kan kemarin belum ada proposal KJI. Kalau sekarang kan kita udah bener-bener upload sampai dari hulu ke hilir lah. Nah itu karena kita punya ciri khas baru gitu yang menyebabkan kita tuh bisa lolos gitu. Bahkan di bahasa juga tahun sekarang itu kita udah mencapai sampai 60 kg itu dari mana sih gitu ya? Itu dari latihan dan eksplorasi si ciri khas itu gitu. Misalnya kan kita punya ciri khas perhitungannya gimana, atau heading yang kita pakai di Word itu kayak gimana, itu juga ngaruh. Makanya jadi teman-teman kalau udah dapat dokumen komunitas ini, jangan disebarluaskan ke universitas lain gitu. Paham ya teman-teman ya? Paham, Bang. Oke, mungkin dari Bang Aldian cukup, Bang, ini tambahin. Oke, dari saya cukup dulu. Kalau ada yang memang ditanyakan tidak bisa hari ini, boleh boleh di PC aja saya atau dari Departemen Akpro ya. Kita ngobrol asik aja, santai. Karena kita juga masih punya waktu sebenarnya 10 sampai 20 menit atau banyak sih sebenarnya waktu kita kalau misalnya masih mau bertanya gitu. Sok, boleh aja, mumpung ada tempatnya juga gitu. Mungkin dari 20-nya ada yang mau tanya nggak? Tentang komunitas atau tentang KJI atau yang lain. Oh iya juga, tentang survei juga kemarin alhamdulillah dari tim Boomers ya, di PB kita masuk final dengan berat 60 kg dari tim RR, Sam, sama Amalia. Jadi mohon doanya buat mereka supaya juara lah, muncul di PB. Amin ya Allah. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau tanya? Dari 19-nya mungkin, atau dari 20-nya? Kalau misalnya nggak ada atau mungkin masih belum ya, atau masih memikirkan gitu, nanti boleh aja kata Bang Alden juga, boleh aja PC anak-anak Departemen Akademi dan Keprofesian. Terus juga buat teman-teman yang nggak bisa hadir, boleh dikabarin aja kalau misalnya pertemuan hari ini tuh kita rekam. Dan jangan lupa buat besok juga ada sosialisasi dari Komunitas Air
tentang komunitas air itu apa dan juga hasil kajian lomba komunitas air. Jadi jangan lupa buat teman-teman besok hadir lagi, atau mungkin dari teman-teman mau menyiapkan pertanyaan buat besok juga boleh banget. Terus juga jangan lupa besok pada datang di komunitas air. Terus juga teman-teman boleh dipikirkan dari sekarang matang-matang mau masuk kemana gitu kan, sayang banget gitu kalau misalnya nggak join. Mungkin buat pertemuan hari ini dicukupkan bila nggak ada yang bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.